Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang cara pengemasan cacing ya. Ini kebetulan ada teman yang pesan cacing, cuman dia pesannya itu jangan yang besar-besar. Maksudnya bukan yang indukan. Ini mintanya yang ukuran remaja karena dia alasannya untuk mancing. Jadi dipancing itu kan biasanya mata pancingnya kecil, jadi kalau terlalu besar itu susah katanya, terlalu besar. Nah ini yang remaja, ini yang kemarin tanggal 18 Juni saya taruh, soalnya harusnya tanggal 30 Juli itu panen karena sudah paling enggak udah besar. Cuman ini sekarang tanggal 13 Juli, 1 bulan lebih ya. Ini mulai dari umur kos 5 hari lah. Di video saya yang sebelumnya ada, ini kelanjutannya. Nah ini udah segini besarnya, ini 1 bulan, anggap 1 bulan ya. Sekarang tanggal 13 Juli, hampir 1 bulan, kira-kira 3 minggu lebih. Nah besarnya sudah segini. Nah ini katanya lebih cocok untuk yang umpan pancing ya, umpan mancing. Nah, ini kalau saya tunjukkan yang lebih besar, sebentar. Ini yang indukan kemarin, ini saya ini kan saya pelihara untuk telur ya. Nah ini ukurannya, kalau yang ini memang gede-gede karena indukan. Nah ini bandingannya dengan yang tadi. Ini kalau panjang itu bisa sampai, kalau molor itu bisa sampai 20. Ini dari sini kutikulumnya kan kelihatan udah gede, ini udah bendul istilahnya, jadi dia udah mulai mau bertelur. Nah ini kutikulumnya, kutikulum itu maksudnya yang kayak ya, kalau kita bayangkan itu leher ya. Nah ini kan gede-gede, nah yang gede-gede itu dia nggak mau. Nah ini gede-gede karena kan selera pemancing menyesuaikan umpannya itu kan, meskipun sama-sama cacing tapi juga menyesuaikan dia mau mancing ikan apa gitu loh. Nah kalau ini yang gede ini, kalau untuk mancing yang ikan-ikan kecil kayak apa ya, kayak mujair gitu, nah ini terlalu besar, harus motong-motong nanti. Nah itu yang dia enggak mau, dia maunya yang kecil-kecil. Nah, ini kan panjang sekali. Coba kita bandingkan ya, ini yang indukan dan ini. Oke, saya ambil satu contoh yang anak tadi, yang remaja. Sebentar, ini ada yang udah besar sebetulnya. Nah ini yang remaja, kalau kita bandingkan panjangnya loh, masih berapa, 75%-nya lah ya, 3/4-nya dibandingkan dengan yang indukan. Tuh bedanya di situ. Oke, saya ini pesennya 2 kilo. Ini nanti coba kita pilah dulu, kita timbang bersih cacingnya, baru nanti kita kemas. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pemilahannya. Ini saya mau sharing aja untuk memperlihatkan saja. Ini kondisinya kotak ukuran 70-40 kalau sudah umur berapa, 3 minggu hampir sebulan ya, dengan makanan basah. Nah ini kondisinya, yang paling bawah itu pasti banyak airnya. Nah ini netes ya, kelihatan ya, karena kan pakan kue yang kita berikan kan apa, bentuknya cair. Dan ini salah satunya contoh, mungkin teman-teman lihat kalau 3 minggu itu karena umur cacing itu tidak sama ya. Ini saya sempat lihat, nah ini teman-teman kelihatan enggak ini. Nah ini sepertinya telur. Nah betul, artinya apa,
dalam 3 minggu itu ternyata sudah ada yang dewasa indukan dan sudah bukan berjima, kumpul lah, misalnya kawin dengan cacing yang lain sehingga menghasilkan telur. Makanya di beberapa video saya kan sarankan sebetulnya 2 minggu itu cukup. Jadi 2 minggu itu cacing kalau yang dewasa itu sudah bisa kawin dan menghasilkan telur. Ini salah satu contohnya. Dan ini telurnya tadi saya temukan di area basah ya, ini cek lagi. Ini. Nah ini. Jadi dia sepertinya menaruh telurnya itu di sela-sela backlog. Ini coba, ini samar masalahnya, warnanya kan mirip kuning-kuning kalau telur yang agak mentah itu, belum matang maksudnya itu. Oke, nah ini bagi yang nanti mau berbudidaya, sekedar info saja. Nah ini kondisi permukaan kalau sudah banyak cacingnya. Pakan yang kemarin ini ada bekasnya kan, kayak garis-garis itu. Ini kemarin saya kasih pakan dan hasilnya habis. Ini banyak cacingnya berarti. Ini kalau kita seperti ini, nah di bawahnya pasti ada cacing. Nah, banyak sekali. Nah, itu sampai di permukaan. Nah ini, wah kayaknya udah besar-besar. Ini ada yang indukan rupanya, enggak sama. Ya itu aja. Oke, saya coba lanjut lagi. Kayaknya ini ada telurnya juga ini, saya rasa. Oke, saya lanjut dulu. Ini sudah dapat satu kotak. Kita coba lihat berapa sih untuk satu kotak ini, umur berapa, 3 minggu ya. Ini 0. Kita taruh dulu. Oke, 0. Oke, kita coba timbang berapa sebetulnya. Ini udah sebersih mungkin, saya pisah kotorannya. Tentunya ada indukan sedikit tapi kita abaikan. Ini tadi indukan besar-besar saya pisah, tapi ya cobalah kalian kita hitung biar tahu soalnya hasil selama 3 minggu itu berapa, mulai dari umur anakan. Ya ini aja lah, tinggal sedikit wajahnya aja, tidak terlalu banyak. Wah ternyata hampir 1 kilo, hampir 1 kilo itu campur ya, ada anakan, ada remaja, tambah lagi nyaris kurang berapa ini, kurang 26 gram jadi 1 kilo ya, anggap saja 1 kilo. Oke, itu sementara, berarti pesanannya nanti 2 kilo kurang, mudah-mudahan 1 kotak lagi ini cukup, lebih 1 kilo jadi cukup nanti. Oke, saya lanjut dulu. Oke, ini sudah selesai 2 kotak, totalnya 2,3 kilo ya. Ini ada kotorannya sedikit ya, anggap aja sudah 2 kilo pas. Nah setelah begini, setelah kita siapkan sesuai dengan berat yang kita inginkan, maka sekarang kita siapkan media, karena cacing itu untuk pengirimannya itu tidak mungkin hanya cacing saja, jadi perlu diberi media, apalagi kalau nanti dalam perjalanan. Oke, saya siapkan dulu tempat dan medianya. Oke, ini sudah saya siapkan. Jadi yang perlu kita siapkan setelah cacingnya siap adalah media. Ini medianya saya siapkan, saya memang sudah ada stok backlog ya, backlog bekas. Jadi perbandingannya paling tidak 1:1.
Cuman ini maksudnya bukan berat ya, tapi volume. Nah, karena apa? Kita mengacu pada kepadatan dari apa istilahnya, populasi. Jadi cacing segini ya, kita lihat tingginya aja, volumenya segini ya. Nah, ini paling enggak ukurannya hampir sama. Coba kita bandingkan. Nah, paling enggak nih saya jauhkan. Nah, ini paling enggak segini. Nah, hampir sama ya. Supaya apa? Pada masa atau di dalam perjalanan itu tidak apa ya, istilahnya nyaman lah cacing itu. Dan ini usahakan kondisinya juga jangan terlalu kering ya, ya mirip habitat cacing lah seperti itu, jadi agak-agak lembab. Nah itu, nah ini kalau mungkin jarak dekat ya, tapi kalau jarak jauh biasanya kebetulan saya enggak punya, memang nggak ada persiapan sih, itu memang kemarin enggak ada mintanya. Itu biasanya kalau teman-teman tahu mungkin di orang jual buah-buahan itu biasanya ada kotak plastik yang kelengkeng gitu ya, untuk kelengkeng atau apa buah apa itu. Nah yang ada keranjang plastik itu yang kotak, nah itu biasanya nanti cacingnya ini dimasukkan ke sini, dimasukkan ke karung ini ukuran 25 kilo. Nah setelah itu ini nanti ditali, tapi tidak usah terlalu rapat supaya apa, ada udara yang sekiranya masih masuk. Nah kalau dalam jarak dekat sih sebetulnya dikendorkan saja talinya, tinggal kirim saja ya. Jarak jangkau misalkan 5 kilo masih kuat lah, 5-10 kilo itu ngantar pakai sepeda motor itu masih oke. Tapi kalau udah perjalanan dalam pakai pickup atau apa itu sebaiknya ditempatkan pada kotak supaya penyusunannya juga gampang, dan ada lubang-lubangnya itu supaya ada udara yang untuk cacing ya bernapas. Nah karena saya rencananya ngirim pakai motor dan lumayan juga agak jauh, paling tidak perjalanan 1,5 jam, makanya rencananya mau pakai kardus ini sementara, dan ini nanti dimasukkan ke media. Itu poinnya. Jadi yang ingin saya sampaikan poinnya adalah untuk pengiriman itu tetap cacing itu harus memerlukan media, dia membutuhkan media selama dalam perjalanan, dan medianya itu syaratnya harus nyaman bagi cacing, artinya dia cocok dengan media asalnya. Ini kan media asalnya, sebetulnya ini juga bisa dipakai, tapi kalau ini dipakai ini kan kondisinya basah, ini akhirnya akan terlalu berat nanti. Nah ini yang baru, yang kering, maksudnya belum kecampur apa-apa, bisa dimasukkan sini. Terus kemudian sebelum dikirim ini pastikan cacing dalam kondisi sudah diberi makan ya, jadi nanti dalam perjalanan tidak terlalu kelaparan dia, baru dimasukkan ke sini. Nah itu aja. Bisa juga kalau memang ada dikasih pendinginnya itu alami, bisa dari pelepah pisang, batang pisang itu untuk pendinginnya. Itu aja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, cara packing atau kemasan untuk pengiriman cacing. Jadi setelah kita budidaya sudah ada hasil, sudah saatnya kita ke tahap bagaimana cara untuk packing pada saat pengiriman. Salah satu cara untuk menghasilkan cacing, maksud saya menghasilkan income ya dari cacing. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa untuk teman-teman tulis di kolom komentar kalau mungkin ada komen atau pertanyaan atau apa yang mungkin ingin diketahui, barangkali saya bisa bantu. Seperti yang teman-teman lain yang sudah minta nomor WA, silakan. Kalau memang secara pribadi mau chatting, apa yang mau ditanyakan, monggo. Oke, itu aja dari saya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.